Halo semuanya, perkenalkan saya Iradi Cahyaningrum dengan NIM 230101201401337 dengan NIM Asbing K. Muhammad Adian Atmaja dari kelompok ERT 2C. Di sini saya akan meresum tentang acara 1 yang berjudul Anatomi dan Fisiologi Organ Reproduksi Ternak. Kebetulan di sini saya kedapat bagian yaitu reproduksi ternak ruminansia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang organ reproduksi jantan yang terdiri dari 8, yaitu ada testis, skrotum, epididymis, vas deferens, fluenza, prostat, koper, vesicula seminalis, dan penis. Pada bagian organ reproduksi betina terdiri dari ovarium, oviduk, uterus, vagina, dan bagian vulva. Lalu lanjut ke siklus reproduksi ternak ruminansia betina, yaitu pubertas pada ruminansia betina ditandai dengan adanya birahi dan ovulasi. Mekanisme pubertas dipengaruhi oleh rangsangan dan hormon reproduksi. Rangsangan akan diterima otak dan diteruskan ke hipotalamus, kemudian disekresikan oleh pembuluh darah. Hipofisa meneruskan sinyal menuju adenin hipofisa yang kemudian distimulasi oleh hormon FSH dan hormon LH. Hormon FSH berfungsi untuk merangsang ovarium untuk menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, sedangkan untuk hormon LH berfungsi untuk melepas kuning telur yang matang dari ovarium ke infundibulum. Hormon LH juga merangsang folikel degraf hingga pecah dan dapat menghasilkan ovum. Untuk fungsi hormon progesteron sendiri berfungsi untuk merangsang pertumbuhan folikel, dan hormon estrogen berfungsi untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder dan merangsang tumbuhnya oviduk. Nah, sekian video resume dari saya, harap bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah Suryartana dari kelas Ilmu Reproduksi Ternak C, kelompok 2. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang organ reproduksi unggas. Yang pertama, organ reproduksi unggas jantan. Itu dibagi menjadi 4. Yang pertama, testis, yang kedua epididymis, yang ketiga vas deferens, dan yang keempat papila. Yang pertama, testis. Pada unggas sendiri itu berbentuk bulat seperti kacang yang terletak pada bagian atas di abdominal ke arah punggung pada bagian anterior akhir dari ginjal. Fungsi dari testis yaitu sebagai penghasil spermatozoa. Yang kedua yaitu epididymis. Epididymis ini berbentuk seperti pipa berkelok-kelok. Fungsi dari epididymis ini tempat transportasi, konsentrasi, pendewasaan, dan penyimpanan spermatozoa. Yang ketiga yaitu vas deferens, merupakan saluran yang menghubungkan kauda epididymis dengan uretra. Fungsi dari vas deferens adalah sebagai pengangkut dari spermatozoa. Yang keempat yaitu papila. Fungsi dari papila sendiri yaitu untuk sebagai alat kopulasi. Yang kedua, organ reproduksi pada unggas betina dibagi menjadi 7. Yang pertama, ovarium, yang kedua infundibulum, yang ketiga magnum, yang keempat isthmus, yang kelima uterus, yang keenam vagina. Ya, perkenalkan, nama saya Raffi Pramana dengan NIM 2301010140068. Di sini saya akan mereview materi praktikum acara kedua yang telah dilaksanakan secara singkat, yaitu mengenai gametogenesis dan uji kualitas semen. Untuk yang pertama yaitu gametogenesis, merupakan suatu proses pembentukan, pembelahan, dan pematangan sel gamit sehingga menjadi gamit yang siap berperan dalam proses reproduksi. Gametogenesis pada jantan disebut dengan spermatogenesis yang pembentukannya pada testis, sedangkan pada betina disebut sebagai oogenesis yang pembentukannya pada ovarium. Terdapat 2 jenis proses pada pembelahan sel, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis yaitu pembelahan sel dari induk menjadi 2 anakan, tetapi tidak terjadi reduksi kromosom, sedangkan pada pembelahan meiosis yaitu pembelahan sel dari induk menjadi 2 anakan dengan adanya reduksi kromosom. Dan pada pembelahan mitosis menghasilkan sel baru yang jumlah kromosomnya sama persis dengan sel induk yang bersifat diploid. Sedangkan pada meiosis jumlah kromosom pada sel baru hanya bersifat haploid. Dan gametogenesis ini terdiri dari 4 tahap, yaitu perbanyakan, pertumbuhan, pematangan, dan perubahan bentuk. Untuk struktur dari
sel gamet jantan yaitu sperma itu dimulai dari akrosom, sitoplasma, nukleus, sentriol, mitokondria, ekor, dan membran plasma. Sedangkan untuk sel betina yaitu ovum itu dimulai dari sel granulosit atau corona radiata, zona pellucida, membran vitelin, sitoplasma, dan nukleus. Selanjutnya pada bagian kedua yaitu uji kualitas semen. Proses penentuan kualitas suatu semen beku, dan semen beku ini merupakan sperma yang mengalami dormansi akibat pembekuan oleh nitrogen cair dengan suhu negatif 196 derajat Celcius. Untuk menguji parameter kualitas semen itu meliputi dua uji, yaitu uji makroskopis dan uji mikroskopis. Uji makroskopis itu meliputi warna, bau, konsistensi atau kekentalan, volume, dan pH. Untuk uji mikroskopis itu meliputi mortalitas, motilitas, abnormalitas, dan konsentrasi. Dan semen beku yang berasal dari semen segar dengan batas standar motilitas yaitu sampai 70%. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tribagus Sutikno Muksin dengan NIM akhir 182. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum acara ketiga, yaitu seleksi ternak dan sinkronisasi birahi. Yang pertama yaitu seleksi ternak ruminansia jantan. Seekor jantan yang sudah baik reproduksinya yaitu umur poel 2. Yang kedua yaitu kaki yang kuat, muka yang gagah berani, dan mata berbentuk bulat cerah. Memiliki tulang besar dan prototon yang kuat. Yang keempat, BCS yang baik pada kambing yaitu 2,5. Jika sapi memiliki BCS yang baik 6. Yang kelima, alat reproduksinya yang normal dan testis simetris. Berukuran besar, dengan besarnya testis menandakan besarnya produksi spermatozoa. Yang keenam yaitu nafsu makan yang tinggi. Berikutnya seleksi ruminansia betina. Yang pertama yaitu memiliki ambing yang normal, besar, dan simetris. Yang kedua memiliki kepala yang feminim berbentuk segitiga lateral. Yang ketiga yaitu mata yang bulat dan cerah. Yang keempat alat reproduksinya yang sehat dan normal. Yang kelima kaki yang kuat, jaraknya yang pas. Yang keenam jika pada kambing memiliki BCS yang baik kurang dari 3, sedangkan pada sapi betina yaitu 4-5 yang optimal. Yang ketujuh yaitu nafsu makan yang tinggi. Berikutnya seleksi ternak unggas jantan. Yang pertama yaitu paruh tidak bengkok, memiliki jengger single tebal dan merah. Yang ketiga yaitu bulu yang halus, tebal, dan mengkilat. Yang keempat mata yang bulat dan cerah. Yang kelima ayam dalam kondisi sehat. Yang keenam kedua kaki kuat dan bentang sayap yang lebar. Berikutnya yaitu seleksi ternak unggas betina. Yang pertama yaitu ayam dalam kondisi sehat. Yang kedua yaitu mata yang bulat dan cerah. Yang ketiga nafsu makan yang tinggi. Yang keempat paruh tidak bengkok. Yang kelima tubuh yang tebal dan memiliki sifat keibuan. Berikutnya yaitu sinkronisasi birahi. Sinkronisasi birahi adalah suatu teknik yang menyeragamkan program perkawinan dalam kurun waktu tertentu yang dilakukan pada sekelompok hewan ternak. Keuntungan sinkronisasi birahi yaitu agar dapat melakukan IB sesuai jadwal yang telah ditetapkan, memungkinkan penggunaan IB dan memudahkan dalam deteksi birahi. Kekurangan dari sinkronisasi birahi yaitu adanya hambatan untuk merangsang birahi kembali setelah betina melahirkan. Adapun alat dan bahan dalam penggunaan sinkronisasi birahi. Alatnya yaitu pipa aplikator yang dimasukkan ke dalam vulva. Bahannya yaitu spons yang diisi hormon progesteron, betadin yang berguna jika terdapat luka karena bisa menjadi antiseptik, alkohol berguna untuk mensterilasi alat dan bahan, serta gel sebagai pelicin. Langkah-langkah dalam sinkronisasi birahi. Yang pertama yaitu bersihkan alat dan bahan menggunakan alkohol. Yang kedua mengaplikasikan gel pada aplikator. Yang ketiga pengolesan betadin pada spons. Yang keempat, bersihkan bagian sekitar vulva dengan alkohol. Yang kelima yaitu masukkan pipa ke dalam vagina dengan posisi menyamping ke kanan atau ke kiri. Yang keenam, kemudian didorong dan pipa ditarik.
Yang ketujuh yaitu spons dibiarkan selama 2 minggu. Yang kedelapan yaitu setelah itu spons diambil. Dan yang terakhir yaitu menarik benang yang mengikat spons sebelum jadi hormon progesteron, menahan birahi pada ternak. Jadi jika progesteronnya tinggi maka estrogennya rendah, sehingga setelah spons ditarik diharapkan hormon progesteron turun dan estrogennya naik. Sekian dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggreni Permatasari dengan NIM 23010120140189 yang akan menjelaskan acara 4 dengan materi penampungan semen dan pembuatan semen beku. Penampungan semen merupakan suatu usaha untuk mendapatkan semen dalam jumlah volume yang banyak dengan kualitas yang bagus untuk diproses lebih lanjut guna keperluan inseminasi buatan. Ada beberapa metode penampungan semen, diantaranya yaitu dengan pemijatan, elektroejakulator, dan vagina buatan. Penampungan semen dengan metode pemijatan dilakukan pada bagian punggung ayam dengan menggunakan telapak tangan. Pemijatan dilakukan berulang kali sampai pejantan ereksi yang ditandai dengan bulu ekor naik dan keluarnya papillae dari kloaka. Selanjutnya, semen ditampung pada gelas penampung, lalu dipindahkan ke dalam alat suntik tanpa jarum dan dimasukkan ke dalam termos agar tetap steril, kemudian dibawa ke laboratorium untuk dievaluasi lebih lanjut. Selanjutnya yaitu metode vagina buatan, yang merupakan metode penampungan semen dilakukan dengan vagina buatan yang dikondisikan seperti vagina asli dari ternak tersebut untuk menampung spermatozoa. Pejantan akan menaiki betina dan akan berejakulasi pada waktu penis dimasukkan ke dalam vagina buatan tersebut. Yang terakhir yaitu metode ejakulator, yang dimana metode ini dilakukan karena metode vagina buatan tidak bisa digunakan. Untuk materi selanjutnya yaitu pengenceran semen. Pengenceran semen merupakan tindakan yang dilakukan untuk mendapatkan jumlah semen yang lebih banyak sebelum diinseminasikan dan untuk mempertahankan kualitas semen sebelum disemprotkan ke dalam alat reproduksi betina. Fungsi pengenceran semen yaitu untuk mempertahankan kualitas spermatozoa saat proses pendinginan, pembekuan, thawing. Dengan cara pengencer harus menyediakan zat-zat makanan, mencegah terjadinya perubahan pH, mencegah pertumbuhan kuman, melindungi sperma dari kondisi dingin, serta memperbanyak volume dari semen. Nah, syarat larutan pengencer yaitu harus memiliki sifat buffer, yaitu larutan yang bersifat isotonis yang mampu mempertahankan keseimbangan asam dan basa, serta memiliki pH 6,8 sampai 7,2 agar tidak berpengaruh saat proses pewarnaan morfologi spermatozoa. Bahan pengencer semen alami seperti air kelapa dan telur. Untuk bahan pengencer buatan seperti tris, asam sitrat, fruktosa, dan aquades. Untuk materi yang terakhir yaitu pembuatan semen beku. Nah, proses pembuatan semen beku diawali dengan melakukan penampungan semen dengan menggunakan vagina buatan, yang kemudian semen dimasukkan ke dalam water bath dengan suhu 37 derajat Celcius. Kemudian, semen akan melewati beberapa tahap, yaitu tahap quality control 1, quality control 2, dan quality control 3, yang dimana akan diuji secara makroskopis yang meliputi warna, konsistensi, volume, pH, dan bau, dan secara mikroskopis dengan mengamati gerakan massa, motilitas, konsentrasi, persentase hidup, dan abnormalitas. Semen yang memenuhi standar akan masuk ke tahap pengenceran. Kemudian, semen diekuilibrasi atau penyesuaian suhu selama 4 jam. Pada tahap quality control 2, semen dilanjutkan ke proses filing, sealing, dan printing, yang kemudian masuk ke proses pre-freezing. Pada proses pre-freezing diawali dengan meletakkan straw ke papan hitung untuk mengetahui seberapa straw yang dihasilkan dalam satu kali ejakulasi. Straw akan dimasukkan ke dalam kontainer yang berisi nitrogen cair. Kemudian semen disimpan dalam kontainer selama 24 jam. Pada tahap quality control 3 yang dimana proses post-thawing motility dilakukan dengan thawing menggunakan air hangat bersuhu 30 derajat Celcius selama 30 detik dan dilakukan pemeriksaan kembali secara mikroskopis dengan menggunakan komputer analisis sperma. Kemudian, semen yang memenuhi standar akan disimpan di dalam kontainer dan siap untuk didistribusikan. Sekian dari saya, terima kasih. One, two, three, yuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Indramawan dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan acara 5, yaitu inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Nah, inseminasi buatan adalah suatu cara memasukkan semen ke dalam saluran kelamin betina menggunakan alat buatan manusia. Jadi bukan secara alami atau suatu teknik untuk memasukkan semen yang telah dicairkan dan telah diproses terlebih dahulu yang dimasukkan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus yang disebut insemination gun. Tujuan dari inseminasi buatan yaitu agar betina bunting tanpa adanya proses perkawinan alami, memperbaiki mutu genetik, mengoptimalkan penggunaan bibit unggul, meningkatkan angka kelahiran dengan cepat dan mencegah penularan atau penyebaran penyakit kelamin. Nah, dalam inseminasi buatan ada beberapa faktor untuk mendukung agar inseminasi buatan ini berjalan dengan baik atau berhasil. Yang pertama yaitu semen beku yang digunakan haruslah berkualitas SNI, yaitu memiliki mobilitas minimal 40% dan mengandung minimal 25 juta sel. Deteksi birahi yang tepat dan akurat. Kemudian kondisi resipian dan keterampilan inseminator. Itu adalah beberapa cara untuk keberhasilan inseminasi buatan. Nah, terus yang berikutnya ada deteksi kebuntingan. Nah, deteksi kebuntingan dini adalah aspek penting dalam manajemen reproduksi. Deteksi kebuntingan yang lebih dini akan lebih cepat memberikan informasi tentang keberhasilan perkawinan sehingga dapat segera dilakukan evaluasi kegagalan. Evaluasi yang lebih cepat akan dapat meningkatkan efisiensi reproduksi. Oleh karena itu, sangat diperlukan metode deteksi kebuntingan dini yang akurat, mudah digunakan, murah, dan tidak berbahaya bagi ternak. Deteksi kebuntingan ada 4. Yang pertama DEA gesdek, yang kedua ada palpalasi puting, yang ketiga ada palpalasi rektal, yang terakhir ada palpalasi abdominal. Mungkin sekian ya penjelasan dari saya tentang inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan. Mungkin jika ada salah kata atau salah ucap dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.